Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu kembali. Jadi adik-adik, jika sebelumnya kita membahas kuartil, desil, dan persentil untuk data tunggal, kali ini kita akan membahas kuartil, desil, dan persentil pada data kelompok. Nah, untuk data kelompok, untuk mencari kuartil ini ada rumusnya, yaitu kuartil KI itu B batas bawah di mana kuartil berada, kemudian L lebar atau panjang kelas, kemudian I kali N ini banyaknya data dibagi 4 karena kuartil itu dibagi 4, kemudian F ini frekuensi sebelum kelas kuartil berada, kemudian F ini adalah frekuensi di mana kuartil berada, ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya saja. Misalnya, tentukan ketiga dari data berikut. Jadi datanya ada 25. Nah, sekarang pertama kita harus seperti data tunggal, kita harus mencari tahu dulu letak ketiga ini ada di data keberapa. Nah, sekarang berarti ketiga letak ketiga ini sama dengan karena I-nya sama dengan 3, berarti 3/4 dikali dengan 25 tambah 1. Nah, ini menghasilkan 19,5. Nah, maka dari itu data ke 19,5 ada di mana? Ada di sini. Karena kenapa? Di sini adalah data ke 16 sampai 22. Nah, berarti data ke 19,5 ada di interval 66 dan 70. Nah, sekarang kita lihat rumusnya. Ini ada B-nya itu kan batas bawah, berarti 65,5 ya. Kemudian ada L-nya, panjang kelasnya kita hitung 66 sampai 70 itu 5 ya. Kemudian N-nya 25. Kemudian F-nya frekuensi kumulatif sebelum ini kan intervalnya, berarti F besarnya itu adalah frekuensi kumulatif sebelum itu ada 15. Kemudian F kecilnya itu frekuensi di mana interval K3 berada, berarti 7 ya. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya, maka hasilnya menjadi seperti ini. 6,5 tambah 5, 3 kali 25 per 4 kurang 15 per 7. Kemudian 65,5 tambah 5 kali menghasilkan 65,5 tambah 5, 3,75 per 7. Kemudian menghasilkan 68,18. Berarti ketiga itu sama dengan 68,18 ya. Seperti itu adik-adik. Oke, sekarang untuk yang desil sama, jadi yang membedakan cuma I kali N per 10 ya. Kalau di kuartil tadi itu dibagi 4, kalau desil dibagi 10. Misalnya, tentukan nilai D6 dari data berikut. Jadi kita harus mencari dulu letaknya D6 ada di mana. Letaknya berarti ini sama dengan data tunggal 6/10 ya, dikali dengan 25 tambah 1. Ini menghasilkan 15,6. Nah, data ke 15,6 ada di mana? Ada di ini adalah data ke 8 sampai 15 ya. Karena di sini 7 berarti 8 sampai 15, sementara data di sini ada 16, sampai 22. Berarti data ke 15,6 masuk di sini ya, interval ini ya. Nah, sekarang kita lihat B-nya sama. B-nya batas bawahnya 65,5. Kemudian L-nya atau lebar kelas itu 5. Kemudian F-nya ini sebelum berarti 15. Kemudian F kecilnya itu frekuensi di mana interval itu berada. Berarti 7 ya. 7. Sementara N-nya itu sama dengan 25. Nah, kita masukkan ke rumus, maka akan menghasilkan 65,5 B ini L. Kemudian karena data ke 6 maka desil ke 6, maka 6 kali 25 per 10 ini sama dengan 15. 15 kurang 15 sama dengan 0, berarti 0 per 7. Kemudian 5 kali 0 per 7 itu sama dengan 0, maka dari itu hasilnya ini salah ya, hasilnya tetap 65,5 ya. Seperti itu adik-adik untuk yang desil. Nah, sekarang yang terakhir adalah persentil. Sama rumusnya,
cuma bedanya di sini dibagi dengan 100. Nah, sekarang tentukan nilai P38 dari data ini. Sama, kita mencari dulu P38 berapa sih? P38 itu letaknya ada di mana? P38 itu letaknya adalah 38 per 100 dikali 25 tambah 1. Ini menghasilkan nilai 9,88. Nah, sekarang data ke 9,88 ada di mana? Ada di sini ya. Karena di sini adalah data ke 8 sampai data ke 15. Berarti intervalnya ini. Nah, sekarang kita lihat rumusnya sama dengan yang tadi, cuma bedanya ini. Bedanya ini ya. Nah, B-nya itu sama dengan 60,5, kemudian lebarnya sama 5, kemudian F-nya frekuensi kumulatif sebelum dimana P38 itu berada itu adalah 7, F-nya 7, kemudian F kecilnya itu frekuensinya yang kelas P38 berada, berarti 8 ya, sementara N-nya 25. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus, berarti 60,5 tambah 5, kemudian dikali 38, ini 38 berarti P38 yang dicari, kali 25 banyaknya data, kemudian dikurang 7 kali 100 bagi 8, menghasilkan 5 kali 2,5 bagi 8, kemudian 60,5 tambah hasilnya ini adalah 1,56, sehingga menghasilkan 62,06. Nah, berarti P38 nya itu sama dengan 62,06. Baik, seperti itu adik-adik. Pikir cukup untuk hari ini. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you next time.